Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Batam akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 23 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya sebagai pengamat atau observers dari SDN 009 Bengkong, teman saya Ismayati sebagai coach dari SDN 005 Bengkong. Ya, satu lagi Pak Dedi. Saya Dedi Sanipar sebagai coaching dari SMA Mondial Batam. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabar Bu Is? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ayu apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Is. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Bu. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke Bu ya, yang baik-baik. Dalam coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertama, pertanyaan saya yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu. Kompetensi yang saya kembangkan kali ini yang pertama itu ada presensi Bu, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, yang kedua ya Bu ya, pertanyaannya kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Is ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke Bu, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Bu, mantap. Oke, demikian dulu ya Bu ya, pra observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Oke, selamat sore Bu Is. Selamat sore Pak Dedi. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya baik Pak Dedi. Bagaimana kabar Pak Dedi? Ya, kabar saya baik Bu. Mohon maaf Bu mengganggu. Saya sini Bu, minta waktu luangnya Bu. Ada yang mau saya diskusikan Bu. Boleh Pak Dedi. Ada yang bisa saya bantu Pak Dedi? Ada Bu sebenarnya yang saya mau ceritakan Bu. Di sini saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi Bu. Oke Pak Dedi, masalah apa Pak Dedi? Coba ceritakan apa yang Pak Dedi rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak Dedi. Ya Bu, di sini masalah yang saya hadapi berkaitan sama peraturan sekolah Bu. Kebetulan kan Bu, di sini saya berasal dari sekolah swasta Bu. Jadi di sini beberapa siswa masih saja tetap melanggar aturan sekolah. Jadi ketika ditegur, justru di sini Bu orang tua mereka mendukung mereka Bu. Bukan menyalahkan anaknya, jadi mendukung mereka. Oh begitu ya permasalahannya Pak Dedi ya. Ya. Baik. Jadi menurut Pak Dedi apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya Bu, saya berharap dengan diskusi ini saya bisa mencari solusi agar semua siswa bisa mentaati peraturan sekolah dan orang tua juga mendukung kebijakan aturan yang ada di sekolah. Oke baik Pak Dedi. Menurut Pak Dedi apa penyebab masalah yang Bapak Dedi hadapi sehingga siswa masih saja melanggar aturan sekolah? Iya Bu, di sini Bu yang saya hadapi beberapa siswa ini tidak mau mentaati peraturan Bu. Jadi seperti misalnya siswa tidak mau pakai sepatu sesuai aturan sekolah Bu. Jadi masih pakai sepatu sesuai dengan kemauan mereka, dengan kenyamanan mereka.
Terus ada juga di sini siswa yang tidak mau memotong rambut Bu dengan banyak alasan ya Bu. Alasan yang pertama mungkin ketika dipotong, saya tidak percaya diri Pak untuk belajar atau ke sekolah. Kedua, katanya kalau dipotong harus mengikuti keluarganya Bu, persetujuan keluarganya. Jadi hal ini yang justru tetap orang tua membela mereka Bu, sehingga aturan sekolah di sini susah untuk didisiplinkan atau ditegakkan. Oke Pak Dedi. Jadi apa rencana atau strategi Pak Dedi agar permasalahan Pak Dedi ini bisa dihadapi atau bisa diatasi berkaitan dengan aturan di sekolah? Iya Bu. Jadi rencana saya ini Bu, rencananya saya akan melakukan pertemuan guru Bu. Juga nanti di situ ada kepala sekolah, guru kurikulum bagian kesiswaan Bu. Jadi di sini nanti kami mengenai menjelaskan sosialisasi aturan sekolah kepada orang tua Bu. Jadi tidak ada di sini nanti ada yang spesial atau memberikan kelonggaran bagi beberapa siswa. Jadi setelah nanti orang tua semuanya paham dan setuju Bu, lalu nanti kami sosialisasikan kepada siswa supaya siswa ini tahu dan mentaati aturan yang sudah dilakukan Bu atau sudah dibuat. Saya setuju nih dengan rencana Pak Dedi agar mengundang orang tua untuk tahu dan paham dengan aturan di sekolah. Dan setelah semua orang tua mendukung, lalu disosialisasikan dengan semua siswa. Baik, kira-kira berapa lama jangka waktu untuk perencanaan yang Pak Dedi harapkan agar bisa terrealisasikan? Ya Bu, saya berharapnya Bu dalam waktu seminggu atau 2 minggu ini bisa diselesaikan Bu, dengan semua orang tua memenuhi undangan sekolah mengenai aturan sekolah agar bisa cepat dilaksanakan. Baik, semoga bisa berjalan secepatnya ya Pak Dedi ya. Jadi apa tolak ukur keberhasilan dari rencana Pak Dedi rencanakan ini? Tolak ukurnya Bu, di sini semua siswa hadir dan mereka sepakat untuk mentaati aturan sekolah Bu agar bisa dijalankan tanpa ada yang spesial Bu, dan semua siswa di sini patuh dan taat terhadap aturan di sekolah Bu. Baik. Jika ada gangguan beberapa orang tua belum setuju dan mendukung aturan di sekolah, bagaimana mengatasinya Pak Dedi? Kalau misalnya seperti itu Bu kasusnya, maka nanti kepala sekolah dan guru bagian kurikulum kesiswaan nanti melakukan pendekatan Bu, khusus kepada orang tua, menjelaskan secara bertahap agar nanti orang tua ini bisa memahami dan pengertian Bu, jadi mendukung aturan sekolah untuk ditaati. Saya setuju ya, dan saya sependapat dengan Pak Dedi nih agar melakukan pendekatan secara khusus kepada orang tua yang tidak setuju agar mereka bisa paham dan mendukung aturan di sekolah. Nah, apa komitmen Pak Dedi agar rencana bisa berjalan secara berkelanjutan? Ya, komitmen saya Bu adalah tetap disiplin, mengawasi anak-anak untuk mentaati aturan di sekolah, dan tetap berkomunikasi dengan orang tua Bu jika nanti kedapatan siswa masih melanggar aturan di sekolah. Oke, semoga komitmen Pak Dedi dan rekan guru bisa terlaksanakan dengan baik ya Pak Dedi ya. Siapa saja yang dapat membantu Pak Dedi dalam mendukung perencanaan? Yang membantu saya adalah semua rekan guru Bu dan kepala sekolah agar apa yang kami rencanakan ini Bu bisa dilaksanakan dengan baik Bu. Benar Pak, dukungan dan kerjasama guru dan kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam merencanakan tentang aturan sekolah agar semua siswa bisa disiplin dalam aturan yang ada di sekolah sehingga semua siswa bisa bertanggung jawab untuk melakukan aturan di sekolah. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari diskusi kita ini Pak Dedi? Ya, terima kasih Bu Is, saya sudah mendengarkan permasalahan saya dan mendukung rencana yang saya lakukan. Dan saya berharap nanti diskusi kita ini Bu tetap berkelanjutan agar jika saya ada permasalahan lagi Bu bisa menemukan atau mencarikan solusi alternatif yang terbaik. Sama-sama Pak Dedi, semoga yang Bapak harapkan dan rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya. Dan semua siswa menaati aturan di sekolah bisa berjalan dengan disiplin dan berkelanjutan secara terus-menerus dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Bu Is tadi udah melakukan coaching ya Bu Is ya. Ya Bu. Oke. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh, di coaching ini ya Bu ya. Iya. Saya merasakan
tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke Bu Is, menurut saya ya Bu ya, sebagai observers ya Bu Is ya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Is sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yaitu Pak Dedi tadi, sehingga Pak Dedi bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya, dan coaching tadi sudah melakukan dengan prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bis ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dipraktikkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan itu pertama dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta ya Bu ya, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu. Oke, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya bagi kita semua ya Bu ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.